Jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Dapaloka dari Luce TV. Hari ini saya akan membawakan ke hadapan Anda kesaksian seorang ibu, bagaimana dia mengalami, tentu Bapak Ibu penonton sekalian mengingat tragedi tsunami Aceh. Ibu Mona ini mengalami, tetapi selamat dari bencana amat dahsyat itu. Kesaksian inilah yang akan kita gali bersama. Tentu saja nanti akan diikuti oleh kesaksian-kesaksian pribadi lain dalam hubungannya dengan keluarga. Bagaimana pula Ibu Mona ini mengalami sakit kanker dan tidak takut, bahkan imannya semakin tumbuh di dalam situasi semacam itu. Ibu Mona, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol tentang kesaksian iman Ibu. Ya. Seperti saya katakan tadi, Ibu adalah salah satu orang yang selamat dari bencana tsunami Aceh. Bisa diceritakan, Bu, gimana Ibu kok ada di tempat itu pada saat bencana itu? Ya, kalau kita ingat kembali, tsunami Aceh 2004 itu terjadi Desember tanggal 26. Desember tanggal 26. Jadi saya tidak berada di Aceh, tapi saya berada di Sibolga, satu kota yang satu garis pantai dengan kejadian di Aceh. Dan ombak itu, ya, ombak tsunami itu sampai kepada Sibolga itu. Jadi pagi hari jam 10 kita semua sudah bersiap ingin ke pantai bersama. Karena itu Desember itu adalah kumpul keluarga. Jadi kebetulan kami datang dari Jakarta, kita kumpul di Medan, lalu kita pergi ke Sibolga karena kakak ipar saya kebetulan bertugas di sana. Jadi kita kumpul di Sibolga. Dan waktu itu semua anak-anak dibawa, mungkin ada lebih dari 5 orang anak-anak yang ikut. Lalu opung juga ikut, ya kan, dan kami suami istri, adik ipar saya suami istri juga datang, jadi lengkap di sana semua. Nah, kita jam 10 kurang atau mungkin dari jam 9 kita udah siap-siap ingin pergi ke pantai. Dan sudah ada yang keluar untuk tunggu di mobil. Tapi tiba-tiba gempa. Gempa itu saya sempat melihat karena rumah bertingkat, ya, jadi ada teras atas, dan itu terlihat lampu bergoyang keras gitu, ya kan, dan kita juga merasakan itu guncangannya begitu. Sedikit panik, ayo turun, ya kan, turun keluar dari rumah, ayo turun gitu kan. Lalu tapi kakak ipar saya kebetulan ada di atas, nggak apa-apa, tidak apa-apa gitu, ya kan. Gitu. Nah, akhirnya oke. Karena sudah berhenti gempanya dan barang-barang semua sebetulnya sudah masuk, anak-anak sudah senang mau ke pantai, kita melanjutkan untuk ke pantai. Nah, sampai di pantai, kebetulan kami masuk dari satu hotel, ya. Hotel itu mungkin ini pantai dan dia naik ke atas itu ada sekitar 6 meter, ya, ada tangga turun gitu, ya kan. Kami di hotel itu, di pelataran hotel itu, dan kita turun ke bawah, kita sudah melihat itu pantai itu sudah surut, ya kan, sudah garis pantai itu sudah menyusut sehingga terlihat pokok-pokok bakau, ya kan, yang tadinya nggak terlihat, ya kan, tak ada pokok-pokok bakau, tapi kita nggak berpikir oh itu tsunami gitu, ya, itu tanda-tanda tsunami gitu, ya kan. Malah anak-anak seneng main di antara pokok-pokok bakau itu. Lalu kita melihat dari jauh, dari situ kapal-kapal mencari ikan. Itu kan malam hari mereka keluar, pagi hari mereka masuk lagi gitu kan. Nah, itu kita lihat mereka mulai masuk. Lalu kakak ipar saya bilang, ayo kita beli ikan atau beli apa, dan saya ingat anak saya suka udang, saya bilang gitu, ya kan. Ya udah, saya ambil uang dan bilang oke, kita jalan ke sana. Karena saya dan kakak ipar saya
berjalan, akhirnya anaknya ikut, anak saya juga ikut, ya kan? Dia dengan 2 anak kembarnya, anak saya yang waktu itu mungkin berumur 7 tahun, dan juga ada anak dari adik ipar saya, jadi 4 laki-laki ini, ya kan? Yang kembar ini masih berumur 4 tahun mungkin ya, masih berumur 4 tahun ya. Ada yang umur 5 tahun, ada anak saya umur 7 tahun, begitu. Jadi kita jalan begitu, jalan santai aja, karena oke lah tadi pagi gempa tapi nothing happens gitu ya kan ya, jadi oke, baik-baik saja gitu kan. Dan anak saya main-main sambil begitu. Lalu sambil saya berjalan gitu, tiba-tiba saya dengar ada satu suara ya, tapi nggak kelihatan orang ya gitu. Satu suara bilang kembali. Saya bingung, siapa sih ngomong gitu ya kan. Oke, saya tetap jalan aja. Saya mungkin merasa saya mungkin salah dengar gitu ya kan ya. Saya tetap jalan. Akhirnya suaranya lebih keras, kembali gitu ya kan. Saya ini mana sih gitu kan. Sementara saya lagi ngobrol-ngobrol sama kakak ipar saya gitu kan. Saya tetap jalan lagi. Kali ini ketiga kali saya dibentak. Kembali sekarang, gitu kan. Wah, saya kaget kan ya, karena nggak ada orang dan saya tahu jelas itu suara laki-laki. Sementara tuh nggak ada yang deket kami itu laki-laki ya kan. Saya udah langsung saya berbalik, saya pegang tangan anak saya juga pegang tangan keponakan saya. Saya bilang, ayo kita balik, ayo balik, gitu ya kan. Kakak ipar saya bilang, loh kenapa? Dia bilang gitu, kenapa Mun? Itu bentar lagi kita sampai. Itu ya maksudnya kapalnya kita sampai ke nelayan itu. Ayo itu kan sebentar, kenapa sih? Saya tidak mau pikir apa-apa, pokoknya saya pegang sambil saya jalan. Enggak, pokoknya mesti balik, saya bilang gitu ya kan. Ya kan, karena saya takut ini kok kayaknya orangnya marah gitu loh atau gimana, karena dia dan berulang-ulang gitu ya. Ya udah kembali sekarang, saya dibentak. Dia bilang sekarang, kembali sekarang gitu ya kan. Udah, akhirnya dia juga karena lihat saya berjalan begitu kembali ke hotel, dia juga akhirnya pegang anak dia sambil dia ikut-ikut lari gitu kan ya kan. Udah sampai di tangga itu saya masih tunggu. Saya tunggu anak saya naik, terus dia kakak ipar saya sama yang kembar naik, udah baru saya terakhir. Sampai saya di atas pelataran itu ombak masuk. Dan suami saya sama kakak ipar laki-laki saya, suami dari kakak ipar perempuan saya ini, itu sedang pakai kursi malas yang biasa kita ada di pinggir kolam renang itu, tidur-tiduran begini, ya kan? Tapi waktu air masuk itu tuh masuk kena semua gitu ya kan? Kita semua kaget kan, air masuk bus gitu kan. Masuk ke hotel itu? Masuk. Pada posisinya tinggi? Tinggi 6 meter. Tapi itu masuk ke pelataran parkirnya ke itu ya kan. Jadi kita duduk di sini kan, di pelataran yang atas kan. Itu berdiri semua, kenapa gitu ya kan. Air udah masuk. Tapi itu 6 meter kan tingginya. Dan waktu kita lihat yang tempat kita berjalan tadi itu semua sudah jadi laut. Gitu tidak terbayang tadi kalau nggak jadi kembali. Ya, kalau tidak kembali, padahal di sebelah kiri itu tuh kandang-kandang kambing, rumah-rumah nelayan, begitu kan? Itu semua tersapu. Waktu berada hampir dekat ke kapal itu, ibu bersama berapa orang nih yang mau menuju ke kapal? Kakak ipar saya, maksudnya dalam pantai itu ya. Iya. Ada kakak ipar saya, perempuannya, 2 anak kembarnya dia, ya kan, umur 4 tahun. Lalu anak saya, Joshua itu waktu itu mungkin umur 7 tahun, ya kan. Lalu anak dari adik ipar saya laki-laki juga, mungkin umur 5 tahun gitu, begitu. Jadi 4 anak dan 2 dewasa. Tapi mereka tuh 7 meter di belakang kita, ya kan?
mereka main-main apa gitu ya kan, Iya, namanya anak-anak, kita berjalan juga lambat-lambat, santai sambil Kalaupun walaupun 7 meter, tapi kalau datang gelombang itu kan Tidak akan mungkin. tersapu semua. tidak mungkin bisa saya pegang Iya, dia, iya. atau kalaupun saya jago berenang Hmm. saya pasti dihempaskan ke kandang-kandang kambing, ke rumah orang ya kan, ada pohon kelapa di situ, ada apa, pastilah. Dan anak-anak kecil itu habis nggak semua mungkin, berarti ya. nggak mungkin, Hmm. ya kan. Berarti gelombang itu bisa sampai ke pelataran yang tinggi itu, berarti gelombang yang masuk itu bisa 4 meter lebih, 5 meter toh, ya kan? Karena itunya itu sampai naik ke pelataran, sampai pelataran parkirnya pun masuk air, gitu kan? Dan di sekitar situ ada korban memang. Ada yang meninggal, ya kan? Kalau nggak salah nelayan juga, karena itu kan memang kayak desa nelayan gitu ya. Sibolga itu kan di tepi apa, kayak teluk ya, kalau nggak salah. Iya. Di begini, nah di sini itu kebetulan itu ada pulau-pulau kecil juga, ya kan. Waktu itu kita datang mungkin sehari 2 hari setelah tsunami itu, ya kan, kita lihat lagi itu semua pohon kelapanya di pulau itu segala macam udah nggak ada, gitu loh. Jadi apa sih, itu satu hal yang dramatis untuk saya ya, karena saat itu kalau saya tidak mau tahu, ini pasti suara aneh atau nggak perlu kita dengerin gitu ya kan, gitu ya, pastilah keluarga besar Silitonga tuh kehilangan 6 orang sekaligus. Iya ya. Ya kan, gitu. Jadi apa, pada saat itu juga setelah kita selesai dengan peristiwa itu kan, balik lagi kita ke Jakarta, saya dengar dari ibu saya. Jadi ibu saya di rumah, ya kan, jaraknya jauh ya. Waktu dia sedang mau masak, jam 10 kurang ya, di hatinya ada yang bilang berdoa untuk Mona, berdoa untuk Mona. Ibu saya drop everything, dia lepaskan semua Pada kegiatan. saat yang bersamaan di sana. Ada suara di ibu apa yang bilang berdoa untuk Mona. Ibu saya udah lepasin semua, dia nggak jadi masak, dia nggak jadi apa ya kan. Dia pergi ke kamar, dia rosario. Dia rosario. Jadi apa, doa. Jadi Tuhan mempersiapkan juga ya, apa, ibu saya juga supaya memohon pada Tuhan untuk melindungi saya, begitu toh. Karena saya nggak, saya mungkin kalau bukan karena doa ibu saya tidak akan mendengar suara itu, atau saya tidak akan mengindahkan gitu ya. Begitu, saya nggak tahu. Waktu itu di tempat itu seperti apa suasananya, Bu? Apakah suasana pantai biasa? Pantai perkampungan juga kan? Gitu. Jadi ini hotel, ada turun ke bawah itu tangga, lalu pantai, ya kan, pantai yang bagus ya kan, situ. Lalu di samping hotel itu agak turun, ya pasti turun lah ya gitu, itu rumah-rumah nelayan, gitulah. Dan Sibolga kan bukan kota metropolitan ya, berarti kan rumah-rumah sederhana ya, nelayan sederhana dari kayu, dari rumbai-rumbai kelapa. Setelah terjadi apa namanya gelombang besar itu, gelombang tsunami itu, segera masih bertahan di dalam hotel atau langsung pergi? Pulang. Kita ketakutan, ketakutan kan ya. Bahkan keluar mungkin sudah, oh ini tsunami. Jadi langsung berpikir apa kita harus pergi ke higher ground ya, maksudnya apa, ke tempat yang lebih tinggi ya kan, begitu, atau kita mau ngapain gitu ya kan. Kita kan nggak tahu apakah ada gempa susulan, ada tsunami yang kedua, ketiga kan, masih kaget semuanya. Tapi yang saya ingat waktu itu, karena air masuk dan suami saya sama kakak iparnya semua yang lagi santai-santai duduk begitu,
langsung berdiri, ayo beresin, karena barang-barang semua basah, kena ombaknya, kena air gitu. Udah deh masuk pulang gitu ya kan. Dan di hotel itu banyak orang lain juga. Ada orang lain juga. Semua Mereka langsung. juga kaget ya, karena tiba-tiba masuk air dari tempat parkir, ya kan, dari pelataran parkir itu toh. Jadi ya, tapi karena kita tidak menginap di hotel, kita hanya masuk entry ke pantai lewat hotel gitu ya kan. Kami tinggal di rumah dinas kakak ipar saya, jadi kita bisa ambil barang-barang, bisa langsung masuk mobil keluar gitu, no? Gitu. Jadi ya udah kita pulang, tapi sempat terpikir kemana nih? Apakah kita harus menuju ke tempat yang lebih tinggi, ya kan, atau kembali ke rumah? Akhirnya Kita lewatin kan itu pantai, kita kan mau jalan masuk ke kota lagi. Kita lihat juga orang-orang, tapi ternyata mereka anggap enggak ada lagi, udah katanya gitu. Karena mungkin gempa yang kita rasakan juga tidak terlalu kuat, cuman kecepatan ombak itu tuh sampai ke Sibolga dengan gelombang yang masih besar 4-5 meter gitu ya kan. Tentang suara tadi itu yang bilang kembali 3 kali itu. Iya, betul. Setelah Bu Mona mencoba mengidentifikasi, ini sebenarnya suara dari mana ya? Saya bilang itu suara malaikat pastinya, karena nggak ada orang, ya kan? Dan itu suara yang punya authority ya, suara yang tegas, suara yang punya authority, kembali gitu kan. Lantas keluar kembali, lama-lama kembali sekarang gitu, kayak saya dibentak. Saya kaget, udah langsung saya berbalik gitu. Jadi saya tidak tahu siapa yang ngomong, mungkin malaikat, mungkin langsung Tuhan Yesus ya, tapi saya yakin itu suara laki-laki, bukan suara perempuan. Dan suara yang punya authority, yang punya ketegasan, punya wibawa gitu ya kan. Setelah mengalami itu, boleh dikatakan ini penyelamatan yang luar biasa gitu ya. Sikap batin, sikap iman, lalu kemudian pandangan terhadap atau hidup keseharian yang kemudian muncul semacam apa? Itu menjadi sebetulnya karena saya pernah mengalami yang supernatural juga dengan kecelakaan ya, tapi ini satu hal, tsunami kan besar ya, dan saya merasakan wow, saya tuh sangat dicintai, ya kan, hebat gitu loh, ya kan, maksudnya satu penyelamatan yang dramatis ya, maksudnya, dan Tuhan itu benar-benar hands on ya, dia benar-benar memakai peristiwa itu ya, untuk membuat saya sadar gitu loh, ya kan, bahwa Tuhan sayang saya, sayang keluarga saya diberi kesempatan berkali-kali untuk mengetahui kalau saya bilang mengetahui kehebatan Tuhan gitu loh ya, mengetahui bahwa dia tuh miracle worker ya, dia tuh yang bisa membuat keajaiban yang tidak terpikirkan, atau dia bisa menyelamatkan kita, dia bisa memberikan pemenuhan, ya kan? Kalau katakanlah saya tetap hidup, tapi anak saya meninggal, ya kan? Saya tentu akan terus-menerus akan merasa sedih, ya kan? Jadi yang Tuhan lakukan saat itu adalah menyelamatkan seluruh hidup saya sampai saat ini. Kemudian setelah mengalami, boleh dikatakan ini kan sebuah miracle gitu ya. Apa yang Ibu ungkapkan atau lakukan sebagai ungkapan syukur terhadap penyelamatan Tuhan ini?
Ini satu cerita yang saya sering kali ceritakan, kesaksian pada teman-teman, pada saudara. Pokoknya kalau ngobrol-ngobrol gini saya langsung ingin share gitu loh ya. Saya menganggap ini loh, saya harus share. Ini loh Tuhan Yesus saya, ya kan? Ini Tuhan Yesus yang saya sembah ini adalah Allah benar, Allah yang benar-benar itu loh. Bukan hanya nama, bukan hanya yang kita dengar cerita-cerita Tuhan Yesus, kita cerita-cerita dari Bible, tapi ya seperti yang saya bilang, Allah yang hands on dalam hidup kita, yang benar-benar bekerja, bertindak dalam hidup kita, gitu loh ya kan. Dan itu yang mau saya, terutama untuk anak saya, itu yang mau saya masukkan ke dalam pengertian dia, supaya dia pegang itu, supaya dia benar-benar bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada, ya, untuk dia dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Ya kan, kalau kita dengan sepenuh hati kita berteriak pada Tuhan, ya kan, nggak usah tunggu lama. Ya. Katakanlah ibu saya yang waktu Rosari itu, dia berteriak pada Tuhan, selamatkan anak saya, begitu kan? Dan Tuhan bertindak, nggak perlu nunggu. Benar-benar. Ya kan? Dan itu yang mau saya membuat anak saya mengerti, gitu loh. Dan kayaknya pengalaman iman yang semacam ini bukan satu-satunya yang ini. Bukan. Masih ada yang lain, bisa dibagi lagi. Ya, waktu itu kita mau ke Cilacap. Dan kebetulan mobil kami mobil sedan, ya kan? Saya, suami, dan anak saya. Anak saya mungkin masih berumur 5 tahun. Jadi sebelum peristiwa 2004 itu ya, kita mau ke Cilacap. Dari masuk tol, anak saya tidur di belakang, saya di depan, suami saya menyetir. Dari masuk tol sampai keluar tol ke daerah Cirebon situ, ya kan, dia ngebut terus. Saya kan ketakutan ya. saya terus berdoa sama Tuhan, tolong selamatkan kami, Tuhan tolong buat dia jangan ngebut, Tuhan tolong. Tapi kok tetap aja ngebut gitu ya kan. Akhirnya saya menyerah. Saya bilang sama Tuhan, saya berdoa terakhir kali, sebenarnya saya capek terus berdoa. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau Engkau mau memberi pelajaran pada suami saya, ya silahkan, monggo, gitu ya kan? Gak apa-apa deh, kasih kalau mau memberi pelajaran untuk suami saya, supaya jangan ngebut maksudnya, ya silahkan. Satu hal yang saya minta Tuhan, jangan ada dari kami yang celaka. Dan benar, nggak sampai 3 menit itu jalan Jatibarang itu baru dibangun. Jadi kita lewat Jatibarang ya kan, Cirebon, Jatibarang begitu kan, itu baru dibangun jalanan. Jadi tidak ada lampu, belum dipasang lampunya, itu jalan baru dibangun. Tidak ada lampu penerangan jalan. Lalu ada pembatas jalan menuju sana dan menuju ke sini, di tengahnya pembatas jalan yang dari batu beton itu tuh setinggi ini, ya kan, setinggi ini. Dan mobil waktu itu kecepatan tinggi, ya kan, karena nggak ada lampu dan itu jalan baru. Suami saya tetap ngebut, ya kan, walaupun dia belum pernah lewat jalan itu, ya kan, itu nabrak, Nabrak apa? Menabrak itu pembatas jalan setinggi ini, yang di tengah itu, yang batu-batu panjang biasanya kita lihat itu kan, yang untuk pembatas jalan. Itu langsung gitu kan ya. Saya langsung berbalik untuk mendorong anak saya ke belakang supaya anak saya tidak terlempar gitu kan. Jadi anak saya tidur di belakang. Jadi sambil saya berbalik begitu, saya udah lihat. Itu saya lihat jalanan itu, jadi tempat injakan rem dan gas itu, ya kan,
itu tuh sudah koak, kaca depan pecah semua. Ada sampai ini apa? Pokoknya yang saya lihat itu api, gitu kan. Dan kita terseret mungkin 20-30 meter, gitu kan. Gitu kan. Nah, terus saya cuma lihat, aduh, api gitu ya kan. Terus saya berusaha dorong anak saya supaya tetap di bangkunya gitu kan. Karena dia nggak pakai seat belt, dia tidur nggak pakai seat. Saya pakai seat belt, suami saya pakai. Ya kan, saya cuma lihat, saya bisa melihat jalanan. Jadi sudah tidak ada lagi itu apa kapnya, ya kan? Ini udah hilang, ya kan? Nah, saya bisa lihat jalanan, ya kan? Dan api karena friksi antara besi dengan jalanan kan, jadi keluar api, ya kan? Gitu, ya, percikan api. Kita terseret dan itu malam hari, sekitar jam 11 malam atau jam 12 malam ya, malam hari itu. Nah, gitu kan, kita terseret, terus berhenti gitu toh, berhenti, terus saya cepet keluar karena pintu saya nggak apa-apa, yang kena itu adalah mobil bagian sini kanan ya. Pintu saya nggak apa-apa, saya buka, saya ambil anak saya keluar gitu kan, saya langsung bilang sama suami, "Duh, keluar dong, api." Ya kan, mobil bisa meledak, bisa apa gitu kan, api ya. "Duh, keluar dong." Dia berusaha keluar, nggak bisa. Ya kan, karena tergencet dan ini udah soak, ini kaca depan semua pecah, ini pecah semua pintu begitu ya, atau jadi nggak bisa terbuka gitu ya, nggak bisa terbuka. Akhirnya bilang, "Ayo keluar dari sini aja, keluar dari pintu saya gitu, keluar, pokoknya dia keluar." Udah, orang-orang kampung di situ yang ada di sekitar situ mulai berdatangan kan ya. Jadi kita ditolong, kita beberapa jam di rumah satu warga di situ, baru kita pindah ke hotel. Mobil tetap di jalanan. Lalu besoknya dibawa digeret digeret ya, ke bengkel terdekat. Tukang bengkelnya bilang, "Wah, gimana kalau kondisi supirnya?" Lalu suami saya bilang, "Saya Pak supirnya." "Ah, masa?" Karena nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Itu ban, kalau di sini kan ada ban, ada chasing ban. Itu tuh sudah masuk blesek. Berarti itu benturannya keras banget gitu ya. Masuk blesek ke tempat kaki, ke tempat pedal itu ya kan. Jadi itu sudah chasing ban semua, roda, tapi rodanya bannya udah nggak ada ya. Cuman yang besinya itu, chasingnya itu. Jadi kita berpikir, saat itu terjadi, di mana kaki suami saya? Di mana? Nggak ada tempat untuk kaki suami saya. Nggak mungkin dia naikin ke atas begini kan? Betul. Ya kan? Mustinya suami saya udah nggak punya kaki, patah langsung kena roda itu. Tergencet di situ kan? Iya, naik ke atas itu, mustinya patah. Tapi tidak ada satu titik darah pun dari kita bertiga, nggak ada. Luar biasa ya? Tidak ada. Jadi miracle itu terjadi untuk suami saya. Karena saya bilang, "Tuhan boleh silahkan, asalkan jangan ada dari kami yang celaka." Tapi pertanyaan saya, mengapa sampai akhirnya boleh Tuhan? Apakah memang nggak bisa diperingatkan untuk jangan ngebut gitu? Mungkin kekerasan ya, kalau suami saya orang yang keras ya kan. Kalau saya juga bilang jangan ngebut, bilang gitu. Dia malah bilang, "Udah kamu percaya aja sama saya," gitu. Sampai saat ini pun juga seperti itu. Jadi ya akhirnya saya capek ya kan, capek dalam arti kata capek hati untuk mengingatkan terus. Akhirnya saya bilang terserah sama Tuhan ya. Sudah Tuhan, kalau Engkau mau memberi pelajaran untuk suami saya, ya up to you lah, terserah. Tapi jangan ada yang luka.
Dan benar, kalau makanya bengkel itu, kepala bengkel itu bilang, wah Pak, gimana ya supirnya ya? Karena itu nggak mungkin tanpa celaka supirnya itu. Mestinya tuh kakinya udah patah, ya kan? Kena ban yang begitu, ya kan? Casing ban yang masuk ke dalam itu. Tempat pedal itu udah terisi sama buletan itu, ban itu. Iya ya. Ya kan? Kaca depan pecah semua, ini pintu beok gitu gimana nggak tahu. Ya Dan kan? nggak ada cedera sedikit pun ya. Dan nggak ada, nggak mungkin. Dan dia kan pada saat dia menyetir itu kan dia nggak naikin kakinya ke Iya, iya. atas, nggak sempat, Iya. ya kan? Serem gitu. Dan saya baru berpikir, oh ya kan? Itu yang Tuhan kasih lihat kebesaran dia. Dia kasih pelajaran, iya, itu satu hal yang mungkin mengagetkan untuk Apa suami yang saya. terjadi kemudian dengan pelajaran itu? Ya untuk sementara waktu dia tidak ngebut-ngebut. Tapi sekarang mulai ngebut lagi. Untuk Apa perlu minta Tuhan kasih pelajaran? ya, Jangan pelajaran terlalu mahal itu. jadi kalau dalam hidup saya, miracle itu hal-hal yang besar juga, tapi ada juga hal kecil yang kita nggak bisa lupa, tapi kecil dan a nice thing ya, satu hal yang indah yang Tuhan buat untuk mengingatkan saya ada loh, Seperti apa Bu? saya ada untuk kamu gitu ya kan.